Ya adik-adik, salam jumpa, shalom. Adik-adik tetap semangat untuk ibadah hari ini. Harus semangat. Katong bersuka cita di hari ini, karena hari ini Tuhan berkati katong semua. Iya adik-adik, sekarang adik-adik duduk tenang dan katong akan beribadah. Mari dalam segala sukacita, beta menjemput adik-adik semua harus berdiri dengan penuh semangat. Mari kita menyanyi buat Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, sekarang katong mau berdoa. Mari semua tutup mata, lipat tangan. Jangan ada yang lirik kanan, lirik kiri. Fokus katong hanya untuk Tuhan saat ini. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kini kami akan ada dalam kebaktian sekolah minggu Jemaat Menara Kasih jenjang anak kecil. Kami mohon Tuhan berkati dari awal sampai akhir, dan biarlah seluruh kebaktian yang kami lakukan di saat ini kami dasari hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari sekali lagi kita menyanyi bagi Tuhan dalam sukacita. Mari kita angkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Nah, sekarang adik-adik, kita akan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, siapa yang belum pegang Alkitab, tolong juga pegang. Oke, sama pegang? Ya. Katong pembacaan terambil dalam Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kakak pengasuh ulang lah ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Ya adik-adik, sebelum ketong baca Alkitab, mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak pengasuh, mari ketong semua tenang,
Lalu katong berdoa. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di tangan kami telah terbuka Alkitab. Kami mohon tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh, biarlah kami mengerti dan mau melakukannya di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Markus 16 ayat 1 sampai 8, demikian bunyinya. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab di saat ini. Iya, selamat pagi adik-adik semua yang di rumah. Katong baru saja selesai membaca Alkitab. Yang terambil dari mana tadi? Iya, Markus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Judulnya, Kebangkitan Tuhan Yesus. Benar sekali, hari ini kakak pengasuh akan berbagi dong mengenai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu adik-adik, dong semua duduk manis, duduk tenang, karena kakak pengasuh akan menampilkan video pada di rumah nonton tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan duduk manis, nonton supaya dong bisa memaknai betul kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, pagi-pagi benar setelah matahari terbit, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan juga Salome membawa rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Kemudian mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan pintu kubur bagi mereka?" "Siapa yang akan membukakan pintu kubur itu bagi kita, Maria Magdalena?" "Dua penjaga yang ada di depan pintu kubur, kita bisa minta izin pada mereka supaya kita diperbolehkan masuk." Tetapi ketika mereka hampir sampai di pintu depan, ada gempa bumi dan batu kubur sudah terguling. Sesudah itu mereka melihat seorang malaikat turun dari surga dan malaikat itu ada di kubur Yesus. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah bangkit. Mari, lihatlah sendiri."
Kemudian malaikat itu menunjukkan tempat di mana dia dibaringkan. Kedua Maria itu ingat dengan perkataan Tuhan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga sesudah dia disalibkan. Pergilah, katakanlah pada murid-muridnya dan pada Petrus bahwa dia sudah bangkit. Kamu akan bertemu dengan dia di Galilea. Kedua Maria itu cepat-cepat meninggalkan kubur itu dengan takut. Mereka menyebarkan berita itu dengan sangat bersukacita. Ketika murid-murid mendengarkan berita itu, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Dia hidup. Bagaimana mungkin? Tetaplah di sini. Sementara itu Petrus lari ke kubur dan ketika dia sampai di sana dia melihat kain kapan yang membungkus Yesus. Yohanes juga datang sesudah dia untuk melihatnya sendiri. Di sana dia melihat Yesus sudah tidak ada. Yang ada hanya kain kapan yang membungkus Yesus saja. Sejak saat itu Yohanes percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Maria, Maria, Yesus sudah bangkit. Kubur sudah kosong. Bertahun-tahun kita sudah mendengar pesannya, dan sekarang kita melihatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, demikian video peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dong sudah boleh menyaksikan, jadi dong bisa tahu bagaimana peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi dong harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang dong sembah itu sudah disalibkan, mati dan dikuburkan, tapi bangkit pada harinya yang ketiga. Nah, dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adik-adik, menandakan bahwa maut itu telah dikalahkan. Katong pun Tuhan Yesus itu menang. Katong pun dosa-dosa semua sudah ditebus. Jadi adik-adik, karena dong dosa sudah ditebus, dong harus berubah, dong harus berbuat baik, dong harus dengar-dengaran mama dan papa di rumah, bapak ibu guru di sekolah, dan para pengasuh. Dong juga harus rajin baca Alkitab dan rajin berdoa, jangan lupa rajin belajar. Nah adik-adik, demikian katong punya materi sekolah minggu di hari ini. Katong akan mengaminkannya dengan menyanyikan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja, sambil adik-adik dari rumah memberikan persembahan. Iya adik-adik, tiba saatnya katong akan ada dalam doa syafaat. Dong diminta duduk manis, duduk tenang, lipat tangan, tutup mata, lalu katong berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, atas tuntunan, penyertaan, dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah di hari ini. Tuhan boleh memberikan bagi kami kesempatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu.
kami jenjang anak kecil dari sektor Eden, sektor Karmel, sektor Sion, dan sektor Getsemani yang ada di dalam Jemaat Menara Kasih boleh melakukan ibadah walaupun anak-anak asuh kami dari rumah dan mengikuti ibadah online, tapi Tuhan tetap memberkati kehidupan kami. Kami pun berdoa menyerahkan kehidupan anak-anak asuh kami dengan pendidikan mereka, dengan pertumbuhan mereka. Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Tuhan juga memberkati kedua orang tua dari masing-masing anak-anak kami. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, setiap usaha-usaha mereka Tuhan memberkati. Pun kami para pengasuh, Tuhan tetap menuntun kami, Tuhan memberikan hikmat bagi kami agar kami bisa selalu dengan senantiasa dan bisa memberikan materi selalu bagi anak-anak asuh kami di rumah. Tuhan Yesus tetap memberkati kami semua. Tuhan memberkati ibadah yang kami laksanakan di hari ini. Juga Tuhan memberkati persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya itu bisa menjadi perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah jemaat Menara Kasih. Tuhan, ini doa kami. Kami akan mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kakak pengasuh menjemput semuanya berdiri, dan sebelum katong terima berkat, katong sama-sama menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Sambil tetap berdiri, dong tenang, lalu ketong terima berkat. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa mau tetap menyertai kami anak-anak asuh, jenjang anak kecil, kami para orang tua, kami para pengasuh, semua yang punya kami hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Iya adik-adik, demikian katong punya ibadah sekolah minggu di hari ini. Kakak pengasuh punya ayat hafalan pardong. Nanti dong akan sampaikan pardong para pengasuh di sektor masing-masing, di tempat ibadah yang ditentukan oleh sektor masing-masing. Nah adik-adik, ayat hafalannya itu dari Markus 16 ayat 6. Nah, Markus 16 ayat 6, dong punya ayat hafalan, isinya, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, dia telah bangkit. Nah adik-adik, itu dong punya ayat hafalan, jangan lupa dong hafal, besok di tempat ibadah tunas di sektor masing-masing, dong satu-satu sampaikan pada para pengasuh di sektor masing-masing. Ya adik-adik, kakak pengasuh tetap ingatkan untuk dong jaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Sampai jumpa, shalom.